Hai minasang, ohayo gozaimasu. Kembali lagi bersama saya Yusuf. Dan kali ini kita akan mempelajari Minano Nihongo bab 3. Akhirnya setelah beberapa bulan Anda menunggu, jadi kita bisa membuat video kelanjutannya yang bab 3 ini. Ya, terima kasih sudah menonton untuk bab 1, 2. Dan kita lanjutkan bab 3 ya. Oke, di bab 3 ini ada 6 materi yang akan kita pelajari ya, dan 6 materi ini akan kita pakai untuk latihan-latihan di buku Minano Nihongo yang bab 3 ya. Jadi sebelum lanjut, pastikan dulu minasang untuk mempelajari kosakata-kosakata yang ada di buku Minano Nihongo supaya penjelasan tata bahasa ini akan lebih mudah dipahami. Oke, yang pertama adalah kata tunjuk ya. Koko, soko, asoko. Kemudian ada kochira, sochira, achira. Itu misalnya kalau mau bilang di sini kelas gitu ya. Nanti menggunakan kata tunjuk. Kemudian yang kedua itu ada pola kalimat, kata benda satu wa, kata benda dua des. Nah, kata benda duanya diisi tempat ya. Kemudian yang ketiga itu penggunaan kata tanya, doko dan dochira. Dan yang keempat itu penggunaan no ya. Kata benda satu, kata benda dua ya, yang tengah-tengahnya dikasih no, kata benda satu no, kata benda dua. Itu bedanya apa sih dengan yang ada di bab 2 kemarin? Nah, nanti akan kita kupas di bab 3 ini. Yang kelima itu adalah daftar kata tunjuk ya, karena di bab 2 kemarin kita sudah belajar mengenai kata tunjuk juga. Jadi kita akan merangkum daftar kata tunjuk yang ada di bab 2 dan bab 3 ini. Kemudian awalan o ya. Awalan o ini untuk apa? Nah, nanti kita akan belajar di bab 3. Oke minasang, kosakatanya sudah dipelajari? Ya, kalau sudah, mari kita lanjut. Materi yang pertama itu adalah kata tunjuk koko, soko, asoko. Atau juga ada juga kochira, sochira, achira. Di sini, di situ, di sana. Artinya sama ya. Cuman bedanya gimana? Ya. Jadi bedanya kalau koko, soko, asoko itu secara basic memang untuk menunjukkan tempat ya, di sini, di situ, di sana. Itu secara umum menggunakan koko, soko, asoko. Kemudian kalau kochira, sochira, achira itu sebenarnya bisa digunakan untuk menggantikan koko, soko, asoko ya, ada kesamaan ya. Tetapi lebih sopan. Nuansanya kalau kochira, sochira, achira itu lebih sopan. Dan juga kalau kochira, achira, sochira, kochira, sochira, achira ya, itu digunakan untuk menunjukkan arah. Jadi ada nuansa arah. Ada nuansa penunjukan arah ya. Oke, jadi keduanya sama-sama digunakan untuk menunjukkan tempat. Oke, supaya tidak tidak menggantung ya, atau supaya lebih paham lagi, mari kita lihat di aplikasinya dalam kalimat seperti ini ya. Di materi kedua ada tata bahasa atau pola kalimat, kata benda satu wa, kata benda dua yang diisi dengan tempat ya, des.
Jadi pola kalimat ini itu menjelaskan posisi dari benda, tempat, dan orang ya. Contohnya yang pertama, pusat pelatihannya ada di sana. Nah, di sana itu tadi ya kata tunjuk yang kita pelajari tadi ya. Nah, itu kalau dalam kalimat jadinya Kenshu senta wa asoko desu gitu ya. Kenshu senta wa asoko desu. Jadi tadi ya kata benda satunya adalah Kenshu senta. Kemudian ada partikel wa sebagai subjek, penunjuk subjek ya. Kemudian asoko desu tadi ya, nunjukin tempatnya ya, atau tempatnya, lokasinya ya. Yang kedua, liftnya di lantai 2. Elevator wa 2 階ですgitu ya. Liftnya di lantai 2. Kemudian yang ketiga, Bapak Nakamura ada di kantor. Nakamura-san wa jimusho desu. Ya, jadi pola kata benda 1 wa, kata benda 2 des itu bisa digunakan untuk menjelaskan posisi benda, tempat, dan orang ya. Tidak hanya seperti bab 1 kemarin hanya menjelaskan bendanya atau orangnya, tapi bisa juga menjelaskan posisinya. Ini kalau kita nggak mempelajari bab 3, kita akan rancu dengan contoh kalimat nomor 3 ini. Pola yang sama bisa menunjukkan arti yang berbeda ya, tergantung konteksnya kan. Kan nggak mungkin Bapak Nakamura adalah kantor. Nah, makanya di bab 3 ini dijelaskan bahwa pola kalimat kata benda 1 wa, kata benda des, itu kata benda 2-nya itu maksudnya lokasinya, tempatnya gitu. Jelas ya? Jadi Nakamura-san wa jimusho desu itu artinya Bapak Nakamura ada di kantor. Hai. Yang selanjutnya materi ketiga dari bab 3 ya, yaitu adalah doko atau docira ya. Doko itu di mana, docira itu di sebelah mana. Contoh kalimatnya, kelasnya ada di mana gitu ya. Itu menggunakan pola yang tadi ya, kata benda 1 wa, kata benda des. Cuman karena ini pertanyaan, kata benda 2-nya kita ganti dengan kata tanya dan diakhiri dengan desu ka. Jadinya kyoshitsu wa doko desu ka gitu ya. Terus yang kedua, tangganya ada di sebelah mana? Kaidang wa docira desu ka gitu ya. Yang ketiga, perusahaannya ada di mana? Kaisha wa docira desu ka? Kaisha wa docira desu ka? Kaisha, perusahaan, ada di mana? Docira, perusahaan ada di mana gitu ya. Cuman kalau docira tadi lebih sopan. Berikutnya materi keempat dari bab 3 ini, yakni adalah penggunaan no yang artinya buatan mana gitu ya. Contohnya, ini mobil buatan Jerman. Kore wa doitsu no jidosha desu. Ini mobil buatan Jerman. Jadi doitsu itu menunjukkan buatan mananya, jidoshanya kan bendanya yang dijelaskan ya. Caranya jadi dibalik dulu, mobil buatan Jerman. Mobilnya berarti ada di akhir, Jermannya ada di awal. Berarti doitsu no jidosha. Gitu. Kemudian ini TV buatan Cina. Kore wa Chugoku no terebi desu. Chugoku Cina, terebi TV. Jadi caranya dibalik, tengahnya kasih no. Ya, bedanya dengan yang ada di bab 2 kemarin bahwa
Yang di bab 3 ini no itu untuk menunjukkan benda itu buatan dari mana. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima tadi dari bab 3, yaitu daftar kata tunjuk ko, so, a, do gitu ya. Di bab 2 kemarin kita belajar kore, sore, are. Itu adalah kata tunjuk untuk barang. Dan di bab 8 besok kita akan ketemu dengan dore ya. Kemudian untuk barang dan orang di bab 2 kemarin kono kata benda, sono kata benda, ano kata benda. Artinya sama, ini itu, tetapi kalau kono, sono, ano itu harus ada kata bendanya. Kalau kore, sore, are tidak perlu pakai kata benda. Tidak boleh ya, bukan tidak perlu, tidak boleh pakai kata benda. Jadi langsung kore des atau korewa gitu ya, langsung dia jadi subjek atau dia jadi predikat, langsung aja. Jadi kono kata benda berarti kata benda ini, sono kata benda berarti kata benda itu, ano kata benda berarti kata benda itu jauh ya. Detailnya silahkan pelajari bab 2 kemarin ya, diulang lagi, di review lagi kalau sudah lupa. Dan di bab 16 besok akan belajar penggunaan dono kata benda ya, atau kata benda yang mana. Kemudian di bab ini, bab 3 ini kita belajar koko, soko, asoko, dan doko ya. Serta tempat juga yang menunjukkan arah tempat ya, atau sama tempat juga tapi lebih sopan, yakni kochira, sochira, achira, dan dochira. Yang terakhir materi di bab 3 ini yakni adalah penggunaan awalan o ya, yang menunjukkan atau menyatakan rasa hormat atau lebih sopan ya. Anda berasal dari negara mana? Okuni wa dochira desu ka gitu ya. Jadi kuni kan negara, kuni itu negara, supaya lebih sopan tambahi o ya. Materi-materi yang ada di bab 3 ini sudah selesai kita jelaskan semua. Jadi tugas minasang selanjutnya adalah mempelajari contoh-contoh kalimat yang ada di buku Minano Nihongo dan latihan soal, latihan percakapan ya. Oke, seperti itu minasang materi di bab ini. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi di bab selanjutnya, bab 4 ya. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matane, bye bye.